Jadi tadinya mau diresmikan 1.300 ya, 1.300 sekian. Tetapi sepertinya ada yang buru-buru, ada yang cari, dan akhirnya saya bilang cukup 1.000 saja. Ya, kemudian Ketua Dirut Agnes Palma ingat bahwa saya ini suka angka 8. Jadi kalau begitu Pak, nggak usah 1.300, 1.061 aja Pak. Jadi kalau 1 sama 6, 7, 7 sama 1, 8. Jadi ini orang Indonesia suka apa? Gatuk-gatuk ya, cari-cari. Tapi itu hanya semacam untuk kita semangat saja. Intinya adalah bahwa kita mendirikan mulai dari konsep sampai terwujud kurang dari 1 tahun. Pembangunan fisik saja dimulainya kurang lebih November 2025. Sampai sekarang berarti kurang dari 6 bulan. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 7 bulan ya. Kalau dari November 7 bulan. Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1.061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain. Kita dianggap bangsa yang lemah, the soft state. Kita lemah, kita terlalu lama. Pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita, tokoh-tokoh kita, bahkan pakar-pakar kita, profesor-profesor kita, orang-orang penting kita, intelektual-intelektual kita, pengusaha-pengusaha kita, terlalu lama mengidap semacam rasa rendah diri. Kalau lihat semua yang berbau atau berasal dari luar, asing dan sebagainya, kita condong, kita kagum, condong kita lebih segan. Semua yang dari bangsa sendiri kita condong untuk tidak percaya. Kita berprestasi, kita dihina. Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita, menjamin pangan 287 juta orang. Bukan pekerjaan ringan, bukan pekerjaan ringan. Hari ini tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bahwa Bapak Presiden meresmikan operasional unit-unit KDKMP di seluruh Indonesia. Hari ini operasional 1061. Untuk di Sumatera Utara sendiri, target kita adalah membangun 6.110 unit KDKMP yang sampai dengan saat ini, dengan per hari ini yang sudah jadi seperti ini 100%, itu ada 353 unit KDKMP. Kemudian nanti di bulan Juli sebelum Agustus kita sudah akan membangun 2030 unit KDKMP. Untuk
permasalahan KDKMP saya minta semua masyarakat juga harus terlibat. Kemudian kita dari TNI menyadari betul bahwa ini adalah program strategis pemerintah pusat. Dalam hal ini ide dari Bapak Presiden Republik Indonesia supaya ekonomi kerakyatan juga dirasakan oleh masyarakat di bawah. Koperasi-koperasi atau unit-unit KDKMP yang ada di daerah-daerah diharapkan bisa menopang program-program strategis nasional lainnya. Seperti tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa program unit KDKMP ini juga akan mensupport program makan bergizi gratis selain program-program yang lainnya. Kemudian untuk peran dari TNI, khususnya TNI AD dalam hal ini Kodam 1 Bukit Barisan mensupport, mengkoordinasikan, mengkoordinir bagaimana unit-unit yang terbangun ini bisa segera operasional dan memenuhi target. Karena dengan tidak tercapainya atau tidak berdirinya unit-unit, tentunya harapan pemerintah juga tidak akan bisa tercapai. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa sampai dengan 6 ke 7 bulan ini sudah lebih dari 1.000 unit KDKMP terbangun dan 1.000 hari ini diresmikan operasionalnya. Harapan saya tentunya program ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Roda-roda perekonomian, menggerakkan UMKM, dan tentunya kesejahteraan rakyat di tingkat desa dan kelurahan bisa bangkit segera menikmati kekayaan alam Indonesia ini. Bahwa negara kita ini negara yang makmur, tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, harus bisa kemakmuran itu dirasakan juga oleh masyarakat yang di kelurahan dan di desa. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Ya. Ada kendala, Pak? Atau penolakan dari masyarakat itu sendiri? Saya rasa tidak ada ya. Penolakan tidak ada. Mungkin ada beberapa pendapat dari masyarakat atau perorangan yang sama-sama kita dengar. Mungkin karena tidak tahu saja. Yang jelas jangan kita menilai sesuatu itu dari data yang salah atau dari perkiraan atau pikiran yang tidak sehat. Sehingga apa usulan atau program-program pemerintah yang tujuannya untuk mensejahterakan, memakmurkan rakyat dengan ketulusan hati, tadi kita sama-sama mendengar, di framing dengan hal-hal yang negatif karena rasa benci saja. Saya rasa tidak ada penolakan dari masyarakat, khususnya di Sumatera Utara ini semuanya berjalan dengan lancar. Semoga ini bermanfaat buat masyarakat semua. Pak, bagaimana tanggapan Bapak melihat antusias masyarakat terkait peluncuran ini? Oke, terima kasih Mas. Saya lihat antusiasnya sangat baik sekali karena mereka sadar betul bahwa dengan didirikannya unit-unit KDKMP ini akan membantu mensejahterakan mereka. Mungkin sebelum unit-unit ini operasional, mereka tentunya mengalami kesulitan mungkin menjual hasil pertanian atau produk-produk mereka. Dengan adanya unit-unit KDKMP ini akan dibantu untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Nanti di sini ada unit simpan pinjam, toko serba ada, kemudian juga ada apotek, layanan kesehatan, ada 5 atau berapa yang di sini. Izin Bapak, apa bentuk dukungan penuh terhadap program KDKMP dari TNI? Nah, bentuk dukungan TNI untuk unit-unit KDKMP ini tentunya kita mensupport kelancaran terbangunnya fisik dari unit KDKMP ini dan ikut mengkoordinir, mensinkronkan antara kepentingan masyarakat dengan mungkin bagian dari kementerian-kementerian lainnya ya, untuk kelancaran pembangunan ini. Bentuk support kita kepada masyarakat dan pembangunan ini adalah komitmen TNI. Pak, apa harapan Bapak untuk keberlanjutan KDKMP? Harapan saya tentunya ini bisa berlangsung dengan lancar, aman sesuai dengan timeline atau harapan kemakmuran yang dicanangkan oleh pemerintah, sehingga ini bisa berjalan panjang dan dirasakan
kemakmuran itu berkelanjutan. Ya. Terima kasih.